banget sih. Kasian banget sih, banyak banget luka-lukanya. Maksudnya lebam-lebam gitu? Bukan lebam doang, bener-bener kayak ada luka. Mungkin karena nggak tahu dia bilang tuh sama suaminya. Serius? Serius ya Allah. Parah banget berarti? Banyak banget, bener-bener gede gitu loh. Astagfirullahaladzim. Tapi gimana ini bisa maksudnya harus rawat inap Iya sini? dokter, enggak sih, cuma dokter bilang kayak ini udah terlalu parah dan terlalu sering kayak gitu kan. Gue gak tega banget ya, tapi gue gak tega banget ya, sumpah. Ya, enggak, jadi bukan jatuh, dia tuh bilangnya dia dipukulin sama suaminya, terus kayak punggungnya tuh memar banget. Terus mungkin karena saking kerasnya tuh jadi kayak ada apa sih? Lecet-lecet gitu? Lecet. Berdarah banget enggak, cuman ya udah agak berdarah dikit gitu kan. Ya Allah. Lebamnya udah jelas lebam, gede banget. Tapi beneran ngomong dari suaminya yang lakuin? Dia bilang, jadi selama itu sebenarnya suaminya tuh sering mukulin dia, sering mukulin dia kayak gitu. Ini yakin nih, kalian mau lihat? Dok, tapi ini emang bener yang di punggung itu sakitnya karena dipukul gitu? Kalau yang saya periksa sih sebenarnya kelihatannya bukan karena jatuh. Kalau jatuh lukanya nggak akan begitu. Bener kelihatan kayak habis dipukul ya? Memang habis dipukul ya? Terlihat habis dipukul dan tadi mbaknya juga kan udah ngomong, astagfirullahaladzim. lumayan loh memarnya. Aduh. Dan ini udah lama lukanya, luka lama dan luka baru lukanya. Suami aku emang kayak gitu, semenjak aku suka pulang malam, aku nggak ngabarin dia, padahal aku kerja lembur. Emang salah aku nggak ngabarin suami aku. Tenang dulu aja ya, nanti untuk sementara ini saya kasih obat penghilang nyeri ya. Tapi tetap harus istirahat, nggak bisa aktivitas yang lain kalau bisa. Oh iya dok. Ya. Pelan-pelan. Makasih ya dok ya. Duduk dulu aja, duduk dulu. Astagfirullahaladzim. Ini gimana? Mau kita antar pulang aja? Loh, ini yakin kalau nggak pulang mau gimana ini lukanya? Aku mau ke rumah mertua aku aja. Kita sih nggak menyarankan buat kita nerusin hari ini loh. Kita masih bisa besok lagi atau mungkin lusa setelah kamu udah mulai pulih. Tapi aku mau tetap hari ini, Mbak. Ayo dong. Temenin aku ke sana. Aku yakin ada di rumah mertua aku. Tunggu kamu pulih dulu baru kita terusin semuanya. Ada tangga-tangga kan? Halo Nay. Hah? Lu bawa ke Pak RT? Nah, terus gimana? Yakin lo? Masa sih? Oh iya. Yaudah. Oke, thank you Nay, thank you. Kayaknya kita harus buru-buru deh. Apa sih? Bener yang dibilang Rita, ternyata anaknya ada di rumah mertuanya. Kan bener aku bilang. Udah cepetan kita sana sekarang. Enggak, tapi kondisi kamu gimana? Sekarang ke sana. Rita. Yo, ini bener ya? Yaudah. Mas, ayo Mas, tolong Mas. Cepetan dikit Mas, saya ingin ketemu anak saya Mas. Ya udah cepet Mas Bas, agak cepat ya Mas Bas. Mas. Awas, pelan-pelan. Assalamualaikum. Ibu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, Ada apa ini? Aca mana Bu?
Rita, Iya. ada apa kamu kesini? Saya mau ketemu Aca. Aca, kamu itu ibunya Rita. Kenapa mencari Aca kesini? Ya, tapi Aca diumpetin sama suami aku, Bu. Rita, kamu itu seorang istri. Harusnya kamu itu lebih tahu gimana anak kamu berada. Aku tahu Ilman ngumpetin Aca di sini kan, Bu. Kata siapa? Tidak ada siapa-siapa di sini. Udah, Bu, aku mau Rita, Rita, tunggu. aduh. Kamu itu ya, kamu sekarang berubah ya. Mentang-mentang kamu sekarang udah punya duit, udah pinter cari kerja. Sekarang kamu sifat kamu seperti ini. Pantas anak saya Ilman berubah sekarang. Bu, udah dong, Bu. Itu kan dulu, Bu. Dulu aku emang egois. Cukup, Rita. Tapi kan aku udah minta maaf sama Ilman, Bu. Diam ya. Kalian tidak tahu ini urusan dia sama anak saya. Rita, nggak ada siapa-siapa di sini. Kenapa ibu tidak mau belain kamu? Karena apa? Ibu udah sering bicara seperti itu. Kalau Ilman tidak boleh memukul kamu. Tapi apa? Apa balasan ibu? Ibu justru yang dimaki-maki sama Ilman. Loh, Sekarang ketahuan kan, Bu, siapa yang salah? Karena apa? Karena perempuan ini nggak bener. nggak bener gimana? Bawa dia. Aku nggak bener gimana Bu, sama ini ibu tenang dulu. Ibu tenang dulu. Gimana? Aca, ini ibu, Nak. Aca. Rita. Aca. Rita. Ibu gimana sih ini? Ibu tahu Rita lagi sakit gara-gara anak ibu sendiri. Aku nggak mau tahu. Bu, tidak ada ini- sini. Oh, ini nggak ya? Bu, ini Apa salahnya sih? Kok gitu sih bukannya Ini- mendidik anak sendiri? Bu, 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 buka dong, Bu. 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 Rita, Ibu. Rita. Udah deh Rita. Aku pengen ketemu anak aku, Mbak. Ya kita tahu kamu ketemu anak kamu, tapi nggak gini caranya. kita udah nurutin kamu antar ke sini dan ada hasilnya kan. Udah sekarang kamu ikutin kita, kamu dengerin kita. Kita antar pulang. Biar kamu istirahat juga. Ya udah kita pulang, nggak enak. Ya tadi nggak. Gimana nggak sedih? Ibunya terus-terusan belain Ilman. Ya namanya juga orang tua, sesalah-salahnya anak pasti dibelain. Gue yakin mamanya Ilman bentar lagi dia bakal keluar. Gue nggak tahu kemana, cuman tadi gue ngelihat ekspresi dia ketika dia tahu Rita disakitin, dia langsung berubah. Gue yakin banget dia bakal keluar. Nah kan, bener kan? Ntar dulu emang iya. Bener Oh iya itu ibunya. Iya, itu bener tuh. Bener kan? Mas, ikutin mas. Mas, ikutin, Mas. Bener kan? Kan, bener kan? Ibunya keluar kan? Gak percuma kita tadi nunggu. Tapi mau kemana? Tapi masa muter-muter? Tapi ya, kayak kita udah berapa kali lewat sini deh. Masa Maksudnya sih, tadi kita Fat? udah lewat. Bener kan? Beneran? Iya, bener. Kirain gue aja yang nyadar lewat sini berkali-kali. Tuh kan? Ya dia mana? Lah, tadi kemana Mas Bas? Bukan, iya, Mas. Bukan, Mas. Saya bilang kan cepetan. Sekarang kemana orangnya? Jalannya sempit, terus kita kehalang mobil tadi. Belokannya banyak banget lagi. Bentar, Mas Bas, bentar. Berhenti. Itu ada yang ribut-ribut ya? Iya itu bener. Ngapain kamu di sini? Lagi istirahat. Salahnya. Ini apaan nih bawa kamera segala? Bu, Kamu ternyata ngikutin ibu. iya. Karena aku tahu pasti Eca ada di sini, Bu. Kita dari tadi ngikutin Ibu. Dan sekarang bener kan? Eca mana? Ada di dalam, jangan yang kasar. Rita, Ngapain ke dalam? Ilman, Dia mau jaga ibu. dia mau Ibu ketemu tahu anaknya nih. kelakuan kamu seperti apa sekarang. Apa sih bu? Ah, ibu jangan percaya sama Sebenarnya dia. kamu kan yang suka nyiksa sama Rita. Bukan cuma nyiksa. Enggak. Lo yang judi. Kalau kamu masih nyiksain saya dan anak saya akan tuntut kamu. Tuntut aja. Wah. Saya nggak takut. Pisah dari kamu. Tuntut aja, saya nggak takut.
Ini siapa nih? Siapa dia Hilman? Hah? Astagfirullahaladzim. Saya, Ibu Hilman. Siapa kamu? Dia ini teman dekat aku, Bu. Lah? Kamu tahu nggak? Hilman ini udah punya istri. Dan yang di dalam itu What? adalah cucu saya. Aku ya, bukannya udah cerai sama istrinya ini. Ini bunyiin apa lagi sih ya? Mbak ini siapa sih Lu sebenarnya? masih... Saya teman dekatnya gitu. Ini apa-apaan sih? Dia tuh masih suami saya. Mana? Udah. Ece ada di dalam. Rita, ambil anak kamu. Ambil anak kamu. Gak usah. Lu masih mau... Ih, Hilman. Dia itu ibunya Hilman. Kamu keterlaluan banget ya. Hilman, kamu tidak sepantasnya seperti itu, Hilman. Dia juga darah dagingmu. Dan Rita, sebenarnya dia itu adalah istri yang baik, Hilman. Bu, udah Bu, saya malu Bu. Hilman, Wajar lah lu ngerasa malu. Tak, jangan Rita. Lu mau apa? Lu mau apa? Gua mau bawa anak gua. Ini anak lu udah aman sama istri lu mau ngapain? Hilman, Rita, Hilman. Dia juga ibunya, dia lebih berhak. saya juga punya hak Bu. Tenang, nanti kita bicarakan lagi. Biarin Rita bersama anaknya dulu. Ayo. Kalau gitu kita antar Mbak pulang ya. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang sepatutnya atau seharusnya seorang istri berada di dalam rumahnya bersama dengan suami dan keluarganya. Bahkan dalam sholat berjamaah saja itu hanya untuk laki-laki, untuk para suami. Perempuan sholat di dalam kamar di rumahnya. Namun memang saat kezoliman sudah tidak lagi bisa dicegah, seorang suami yang berlaku kasar, yang berhati keras dan kemudian berlaku kasar sehingga kemudian memaksa istrinya meninggalkan rumah. Dan ya di sini keluar rumahnya seorang istri dalam keadaan terpaksa dan mudah-mudahan Allah mengampuninya. Kemudian di dalam tayangan tadi sebenarnya keluarga dari suami yang berlaku kasar ini sebenarnya mengetahui sepatutnya sebagaimana hadis Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi. Apabila kita menyaksikan satu kemunkaran, apapun kemunkarannya, karena di sini keras dan kasarnya suami kepada istri adalah merupakan satu kezaliman dan kemunkaran. Sepatutnya keluarga bisa mencegah dengan tangannya. Dan kalau tidak bisa, dengan lisannya. Sampaikan bahwa ini adalah sesuatu yang menyimpang dari aturan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau kezaliman ini dibiarkan atau orang cuma mengutuk dengan hati dan itu adalah selemah-lemahnya iman, akan menyebabkan rumah tangga menjadi hancur. Dan dalam tayangan tadi akhirnya kasihan seorang istri harus terseok-seok menjalani hidup. Dan bahkan untuk mendapatkan anaknya pun harus berjuang keras, begitu luar biasa. Padahal si istri ini tahu bahwa hadanah atau merawat anak balita adalah kewajiban seorang ibu untuk menyusuinya atau paling tidak mendidik dia dengan pendidikan yang baik dan kemudian siap menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Mudah-mudahan pelajaran dalam kisah ini memberikan satu ibrah kepada siapapun, suami, istri, ataupun keluarga besar. Memang apabila terjadi di dalam hubungan suami istri ini, kadang keluarga tidak diperkenankan terlalu ikut campur terlalu dalam. Namun kalau akan menyebabkan kehancuran,
keluarga harus berusaha untuk juga bisa ikut mempertahankan rumah tangga ini. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga dan mempertahankan rumah tangga kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.